Halo semua, berjumpa lagi dengan suara saya, Majulan Sukadi, di akun YouTube Wow TV. Kanal berbagi cerita positif dan hal-hal baik berkaitan hidup yang layak untuk diceritakan. Pada pagi hari ini, saya ingin berbagi cerita. Judul yang saya ambil adalah meningkatkan kebaikan. Kebaikan di sini adalah hal-hal yang wajar yang kiranya kita harapkan. Supaya cerita ini lebih bersifat akademis, saya ingin membalutnya dengan cerita pengetahuan yang saya miliki dan dengan referensi yang ingin saya ceritakan ke teman-teman. Teman-teman, berkaitan pengetahuan atau referensi pendidikan yang saya miliki, ada 4 keinginan wajar yang memang dimiliki oleh banyak orang. Oleh saya sendiri, bahkan oleh teman-teman yang mendengarkan suara ini. Ini keinginan sangat wajar. Memang kita semua yang masih hidup di masyarakat menginginkan 4 keinginan ini. Yang pertama yang ingin saya bagikan adalah setiap dari kita memiliki keinginan wajar untuk hidup kaya raya atau berkelimpahan. Bahkan dalam ajaran agama yang saya miliki, ada banyak sekali kebaikan yang bisa dilakukan jika kita memiliki lebih. Kehidupan kaya diarti di sini memiliki kecukupan lebih, baik yang bersifat material ataupun hal-hal lain yang memang kita memiliki lebih banyak dibandingkan apa yang kita butuhkan. Bisa saja bersifat material, uang, kebendaan, dan lain sebagainya, harta. Bahkan waktu dan kesehatan juga sebuah keuntungan, kekayaan. Itu wajar, sangat wajar. Diajarkan untuk silakan Anda berusaha sebaik mungkin, sehebat mungkin yang bisa Anda usahakan untuk memperoleh keinginan yang ini. Semoga Anda terlahir kaya. Yang kedua, hal baiknya adalah kita memiliki keinginan wajar untuk kita memiliki kedudukan sosial yang tinggi, dihormati di masyarakat. Ini juga rupanya keinginan wajar. Teman-teman, jika Anda berburu hal ini, saya juga ucapkan selamat Anda berburu, selamat Anda berusaha. Mungkin saya katakan berusaha ya. Karena memang ini harus diusahakan. Jika memang Anda beruntung, Anda tidak berusaha terlalu keras, terlalu payah, tetapi Anda mendapatkannya, selamat. Mungkin Anda memiliki karma baik yang cukup untuk memperoleh keinginan yang kedua ini. Yang ketiga, memiliki kesehatan dan berumur panjang. Ini adalah hal wajar, memiliki kesehatan yang baik dan berumur panjang. Ketiga bentuk ini adalah keinginan wajar yang sangat wajar ketika kita hidup di dunia ini atau dalam lingkungan masyarakat. Kita harus berusaha. Anjurannya bekerja. Tidak ada cara lain lagi. Harus bekerja, berbuat baik kepada orang. Bagaimana diri Anda bermanfaat untuk orang lain. Baik, keinginan yang keempat adalah bagaimana kita menutup kehidupan ini, yaitu ketika kehidupan ini sudah berakhir, semoga saya terlahir di alam surga. Ini 4 keinginan wajar yang dimiliki oleh manusia. Saya akan ulang sekali lagi supaya titik poinnya Anda bisa catat dengan baik. Yang pertama, semoga saya kaya raya. Yang kedua, semoga saya memiliki kedudukan sosial yang bagus, tinggi di masyarakat. Yang ketiga, semoga saya memiliki kesehatan dan berumur panjang. Yang keempat, setelah kehidupan ini berakhir, semoga saya terlahir di alam bahagia, di alam surga. Teman-teman, itu 4 keinginan wajar yang memang kita miliki. Tapi teman-teman, dalam keseharian ada juga sumbu-sumbu negatif yang rupanya memang dimiliki manusia. Terkadang ini saya pikir mungkin sebagai bawaan atau ya memang
dalam diri manusia itu ada 3 penyakit ini. Yang tadi kita berburu semua tentang 4 keinginan wajar kita. Dalam diri kita rupanya juga tersimpan hal yang seperti membuat semangat itu keropos. Tetapi kita sebagai seorang yang baik, bijak, dan belajar, harusnya kita bisa mengendalikan jika hal ini muncul. Saya anggap ini adalah hal negatif. Jika sudah muncul, tolong diredam atau mungkin dipotong. Jika belum muncul, tolong jangan ditimbulkan. Ketiga hal ini adalah kita bersifat malas. Kemalasan dalam diri kita itu seperti dalam ajaran yang agama saya anut ini 3 akar kejahatan. Ya, memang manusia memiliki 3 sumbu ini gitu. Jika dikembangkan ke arah negatif, dia bisa sangat berbahaya. Tetapi jika kita bisa olah dan membuat ini menjadi hal yang baik dan positif, tentunya Anda bisa mengambil manfaat. Baik, yang pertama tadi berkaitan kemalasan. Yang kedua berkaitan kebencian. Teman-teman, rupanya dari kita punya, tadi saya sudah sebutkan 2 akar kejahatan ini, kemalasan dan kebencian. Mungkin teman-teman pernah menyadari atau tidak, entah kenapa dalam hari teman-teman pasti ada saja mungkin hal yang membuat teman-teman tumbuh, saya katakan mungkin penyakit. Walaupun tadi saya katakan di awal juga 3 akar kejahatan. Baik, silakan gunakan sebagai penyakit atau kejahatan. Kebencian, entah kenapa kebencian itu seperti rumput liar yang tumbuh mengganggu. Ada saja setiap waktu. Bagi teman-teman yang mungkin menyadari dirinya sendiri, teman-teman, jika masih termakan hal ini, maka memang terasa kehidupan berat. Bahkan saya tidak mau berbohong dengan diri saya sendiri. Entah kenapa ada setiap putaran waktu yang membuat penyakit ini atau benih kejahatan ini terkadang selalu tumbuh. Terkadang satu waktu sudah diredahkan karena memang kita mengambil jarak dengan orang tersebut. Di kesempatan lain dia tumbuh lagi. Oke, baik teman-teman. Ibarat seorang petani yang menanam padi atau hal-hal yang baik, memang terkadang selalu tumbuh rumput. Sebagai seorang petani yang bijak adalah bagaimana kita mencabut rumput itu, bukan membakar ladang kita atau membabat semuanya. Itu tentu tidak baik, itu konyol. 2 akar kejahatan sudah saya sebutkan, yaitu tadi kemalasan, kebencian. Baik, yang ketiga adalah kebodohan, kemalasan kita untuk belajar hal yang baru. Teman-teman yang mendengarkan suara ini, saya memberi nasihat kepada Anda. Perjalanan kita sangat panjang. Jika teman-teman pernah mendengar belajar sepanjang hayat, berarti memang teman-teman harus lakukan. Bahkan harus mengilhami, menjiwai apa yang teman pelajari itu. Pembelajaran tidak berhenti di bangku kampus. Pembelajaran tidak berhenti di ruang akademik. Bahkan keseharian kita adalah media belajar. Teman-teman, mungkin podcast ini akan panjang, tidak apa ya, karena memang nanti hanya dipost di akun YouTube Wow TV. Jadi ini akun pribadi. Teman-teman bisa mendengarkannya dengan durasi yang lebih panjang. Baik, berkaitan kebodohan ini teman-teman, saya ingin melebar sedikit, berefleksi. Terkadang kita juga dalam kebodohan ini kita tidak bersyukur dengan apa yang menjadi keahlian kita. Kita mungkin sudah menginvestasikan waktu cukup panjang pada satu hal. Baik, saya bicara di sini, saya menginvestasikan cukup lama sekali diri saya dalam bidang pendidikan. Pendidikan dalam skala kecil ketika kita masih anak-anak remaja bersifat wajib. Ketika sudah dewasa, mungkin ada yang berpikir pendidikan itu opsional. Silakan Anda ambil pendidikan S1, S2. Yang lebih banyak berpikir tuh S2. S2 seperti rasanya tidak wajib karena Anda merasa sudah pintar.
Tetapi dalam sudut pandang saya, pendidikan itu tidak berhenti di bangku S1, apalagi S2. Jika Anda punya kesempatan, punya waktu, punya dana, punya energi, rasanya saya pun ingin mengambilnya hari ini. Tetapi memang segala sesuatu butuh persiapan. Tidak bisa kita serta-merta ingin lalu terwujud. Seandainya seperti itu, mungkin kita bisa menjadi seorang dewa. Baik teman-teman, supaya cerita ini kembali dalam track, di awal saya berbagi cerita tentang perkiraan wajar. Lalu bagian sub kedua saya bercerita tentang 3 akar kejahatan yang memang ada dalam diri manusia. Kemalasan, kebencian, kebodohan. Ini 3 akar kejahatan yang harus kita redam. Jika itu belum muncul, jangan dimunculkan. Jika itu sudah muncul, kita harus bisa kendalikan. Kita bisa potong. Untuk hal-hal baik, jika itu belum muncul, maka harus dimunculkan. Jika hal baik itu sudah muncul, kita harus kembangkan. Teman-teman, pada hari ini saya ingin berbagi cerita yang tadi saya meningkatkan kebaikan sebagai judul. Di sini ada beberapa referensi hal baik untuk bagaimana kita seperti mungkin supaya tampil lebih segar. Terkadang kita karena sibuk dalam perjalanan kita tidak bisa introspeksi. Ini saya pikir sebagai rincian introspeksi kita untuk bagaimana kita mengejar keinginan wajar kita. Di sini ada beberapa tip yang referensinya sangat baik saya baca, yang ingin saya bagikan ke teman-teman. Yang pertama teman-teman, ketika kita ingin membuat sesuatu energi baru saya bisa katakan. Teman-teman, pertama bisa buang barang yang memang tidak terpakai. Jika di rumah teman-teman banyak barang yang tidak terpakai, yang nganggur, mungkin sudah lama bertahun-tahun, mungkin teman-teman harus belajar ikhlas untuk ya kalau bisa dijual silahkan dijual, tapi kalau nggak bisa dijual ya silahkan dibuang. Ya teman-teman, pada waktu lalu saya membuang sebuah gerobak dagang yang saya beli waktu itu, ya harganya ya lumayan lah. Waktu itu saya ingin berikan ke saudara, tetapi karena beliau tidak mau ambil dan banyak sekali halangan, akhirnya saya berikan cuma-cuma ke orang lain. Itu yang pertama, tipnya bagaimana kita meningkatkan kebaikan, keberuntungan. Yang kedua, bersihkan tempat tinggal kita secara menyeluruh. Bersihkan supaya ada hal baik atau energi baik yang muncul. Yang ketiga, sumbangkan pakaian yang memang sudah kita tidak gunakan dan dia hanya tersimpan mungkin rapi di lemari Anda atau di tempat penyimpanan baju. Ya, di bagian ini saya menyimpulkan buang beberapa hal yang memang sudah tidak Anda gunakan dalam kurun waktu yang lama. Yang keempat, Anda ketika masih memiliki orang tua, seringlah pulang atau menelpon mereka sebagai ungkapan bakti dan syukur kepada orang tua kita. Orang tua kita adalah harta kita yang paling luhur seharusnya. Mereka adalah sosok dewa yang terlihat. Yang keempat, supaya energi ini berubah, berjalanlah ke tempat yang memang Anda jarang kunjungi atau ke hal-hal baru. Taman atau ke tempatnya berliburlah supaya Anda bisa menyerap energi baru. Di taman Anda bisa berjemur, merasakan matahari pagi yang nikmat. Selanjutnya mungkin saya ini sebut mungkin yang sudah ke-7 atau ke-6. Hormatilah leluhur. Jika Anda sudah lama tidak membersihkan makamnya, ini waktunya Anda untuk mungkin ya berkunjung ke mereka sebagai bentuk bakti, menghormati leluhur. Lalu yang terakhir ini berkaitan diri Anda. Bersihkan diri Anda. Bisa dengan Anda potong rambut atau pergi ke salon supaya Anda tampil lebih fresh, lebih baru. Sebagai bagian inti mungkin saya karena sebagai seorang pendidik agama, saya nasihatkan dengan cara agama saya, yaitu Anda ya bermeditasi untuk bagaimana meningkatkan energi itu menjadi baru. Teman-teman,
Ini beberapa tips yang bisa saya sarankan supaya kita bisa tampil lebih baru. Kita ketika mengejar hal-hal yang menjadi keinginan wajar kita, semoga tercapai. Karena jika Anda bisa mengejar hal-hal keinginan wajar itu, semoga banyak manfaat yang bisa ditimbulkan. Teman-teman, sebagai bagian penutup dalam cerita hari ini, saya doakan semoga kehidupan Anda penuh dengan keberuntungan dan kebaikan. Semoga Anda adalah bodhisatwa yang bisa membantu pihak lain. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih, salam kebaikan.